Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya yang mengikuti ibadah Natal hari ini di gereja maupun di rumah. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Selamat Hari Natal. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan kita yang telah menyertai perjalanan gerejanya. Pada hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang membawa kelepasan dan keselamatan dari dosa-dosa kita. Dialah yang telah diutus oleh Bapa kepada kita karena besar kasih-Nya kepada umat ciptaannya. Allah kini berfirman dengan perantaraan anaknya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga tidak satupun dari antara kita yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita nyanyikan kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarilah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bernyanyi buku nyanyi KBP nomor 602. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada perayaan Natal ini tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi buku nyanyian nomor 699. Jemaat Tuhan, marilah kita tunduk sujud dan mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia
menjadi manusia untuk membela dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kasih-Mu kepada kami, umat manusia ciptaan-Mu. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk kami, manusia yang berada dalam dunia ini. Sungguh betapa banyak dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kebinasaan akan menjadi bagian kami, jikalau Tuhan tidak mengasihi kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjauhkan diri dari segala dosa, karena Engkau telah mengasihi kami melalui Yesus yang telah lahir di dunia ini. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, bukalah telinga kami, agar kami dapat mendengar Engkau berfirman dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di kandang domba Bethlehem. Bukalah hati kami agar kami menyambut Dia lahir di dalam kami, agar kami segera bertobat dan kami mau mengikuti segala perintah-Mu di setiap saat. Ya Tuhan, tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Penyanyi buku nyanyian HKP nomor 608. Anak yang kudus,
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada perayaan Natal ini tertulis dalam Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nalfiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 597. Beritakan di gunung, di lembah dan di mana jua. Hai, beritakan di gunung, lah lahir penebus. Malaikat surga datang dengan cahaya terang, menyapa di ladang Efrata. Hai, beritakan di gunung, di lembah dan di mana jua. Hai, beritakan di gunung, lah lahir penebus. Hai, beritakan di gunung, di lembah dan di mana jua. Hai, beritakan di gunung, lah lahir penebus. Gembala ketakutan melihat sinar terang. Malaikat dari surga nyanyikan pujian. Hai, ceritakan di gunung, di lembah dan di mana jua. Hai, beritakan di gunung, lah lahir penebus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara kita di seluruh dunia mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai warta jemaat dalam ibadah Natal, yang pertama, setelah selesai khotbah lanjut lagi, yaitu ibadah perjamuan kudus. Dan besok tanggal 26 Desember 2020, yaitu Natal kedua, kita beribadah masuk jam 10 WIB, dan juga ada ibadah yaitu baptisan kudus untuk anak-anak. Demikian warta pada acara Natal pada hari ini. Mari kita menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, bernyanyi buku nyanyian HKP nomor 614. Datanglah padaku, Yesus Tuhanku, dari surga kau masuk ke hatiku. Datanglah padaku Tuhan Juru Selamatku, damai yang kau bawa tiada taranya, ya Tuhanku. Kasihani aku, Yesus Tuhanku, terimalah doaku, nyanyianku. Seperti Maria ibu yang berbahagia, karena Engkau datang aku pun bahagia, ya Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal, Amanginang dan saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Natal yang pertama ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ke-1 hingga ayat ke-4. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa,
Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kita merayakan Natal, tentunya ada sebuah kebahagiaan, ada sukacita yang kita rasakan. Kita masih mengingat tahun lalu kita merayakan Natal dengan sukacita, belum dengan pembatasan seperti ini. Atau kita teringat pada Natal-Natal yang lalu, di mana waktu itu kita masih kecil, masih kanak-kanak, kita begitu bergembira, kita bisa bersama-sama dengan teman sebaya kita, bersama dengan anggota keluarga. Belum ada seperti ini, belum ada harus pakai masker, dengan pembatasan dan menjaga jarak, dan lain-lain. Kadang-kadang kita berpikir, mengapa ini terjadi? Akankah pembatasan-pembatasan ini membuat sukacita kita berkurang? Saudara-saudara, saya mengajak kita semuanya, kita semua sadar bahwa sukacita Natal terlebih bukan karena aksesoris yang kita pakai, yang kita kenakan, atau ornamen-ornamen yang kita pasang di gereja, bahkan bukan karena pembatasan-pembatasan ini, tetapi yang lebih besar karena Tuhan Yesus Kristus datang sebagai juru selamat bagi kita. Dengan kedatangan Tuhan itu ada keselamatan, ada pengharapan, ada kepastian bahwa kita akan mendapat sejahtera. Itulah sebabnya saudara-saudara, dengan keadaan seperti ini pun kita tetap bersukacita. Natal akan tetap kita rayakan, dan ini tidak mengurangi sukacita kita. Maka sekali lagi, selamat Natal bagi kita semuanya. Natal tahun ini, saudara-saudara, firman Tuhan yang sampai kepada kita adalah dari kitab Ibrani dengan topik Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan yang terus berbicara kepada kita. Allah yang ingin memberitahukan isi hatinya kepada kita. Allah yang ingin mengutarakan maksudnya kepada umat ciptaannya, supaya manusia itu, supaya ciptaannya itu semua jangan jatuh ke dalam mara bahaya, supaya kita manusia yang ditebus berada di jalan yang benar sampai ke tujuannya. Itu sebabnya dikatakan tadi di sini, sejak zaman dahulu Allah berbicara berulang kali dan dalam berbagai cara kepada nenek moyang kita. Seperti kepada orang Israel, Allah berbicara kepada nenek moyang mereka berulang kali, berulang-ulang, dan dalam pelbagai cara, dalam beragam cara, melalui para hakim-hakim, melalui nabi-nabi, di mana Allah berbicara kepada umatnya, kepada nenek moyang Israel. Dan nenek moyang mereka sudah mati. Nenek moyang kita sudah tidak ada lagi. Para pendahulu kita sudah mati, tetapi Tuhan Allah terus berbicara kepada kita sampai hari ini. Maka saudara-saudara, Allah yang menyatakan dirinya, menyatakan isi hatinya kepada kita, itulah Allah yang kita sembah. Kita tidak menyembah Allah yang membisu, Allah yang kaku, Allah yang harus diambil dulu hatinya baru mau berbicara kepada kita. Tetapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang berinisiatif memberitahukan isi hatinya kepada kita umat ciptaannya, karena Dia sangat mengasihi kita. Jika ada teman kita, saudara kita, atau anggota keluarga yang memberitahukan isi hatinya kepada kita, curhat kepada kita, tentu karena orang itu percaya kepada saudara, kepada saya misalnya, kita tidak akan menceritakan kejelekannya kepada orang lain.
Kalau ada orang curhat kepada kita, tentu itu karena dia percaya ya, bahwa kita tidak akan memberitahukan kesulitannya itu, menjelek-jelekkan kepada orang lain. Atau dia mungkin mengharapkan kita memberikan kata-kata penghiburan, menguatkan dia, memberikan dukungan kepada dia. Sama seperti itu saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang mau berbicara dan secara kontinus berbicara. Nenek moyang kita sudah tidak ada lagi, tapi dia terus berbicara. Dia terus menyampaikan isi hatinya kepada kita. Karena dia percaya, karena dia mengasihi kita, dan mempercayakan sesuatu yang penting ini bagi kita. Maka sukacita Natal, saudara-saudara yang kekasih Amanginang, pertama tahun ini kita mensyukuri bahwa Allah terus berbicara kepada kita dalam pelbagai cara dan berulang-ulang, hanya supaya kita semakin jelas apa maksud Tuhan. Allah kita adalah Allah yang imanen, Allah yang bukan hanya duduk di menara gading, diam di singgasana yang tak tersentuh kita. Dia adalah Allah yang mau imanen. Dari situ kata Immanuel, Allah menyertai kita, atau Allah beserta dengan kita. Allah datang ke dunia yang diciptakannya. Itu membuktikan bahwa dia ingin supaya semua umatnya, semua orang ditebus, mengetahui isi hatinya. Tidak ada yang tersembunyi. Maka doktrin ini saudara-saudara, Allah berbicara, itulah sebenarnya pengajaran dari sebuah pengajaran. Sumber dari pengajaran sebuah pengajaran adalah Allah berbicara. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur kita mengerti isi hati Tuhan, kita mengetahui. Itulah karena Allah mau berbicara kepada kita. Semua pemberitaan para nabi dalam perjanjian lama mendapat kesempurnaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang kita rayakan, bahwa firman telah menjadi daging. Bagi kita ada dua firman Tuhan wujudnya. Wahyu firman Tuhan itu ada dua. Yang pertama, firman menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Itulah yang pertama. Firman Tuhan yang kedua, itu yang tertulis dalam kitab suci ini, dalam bentuk tulisan yang kita baca dan bisa kita mengerti. Nah, saudara-saudara, kalau Allah menyatakan isi hatinya, berbicara dalam bahasa kita, dalam logat kita, dalam kosakata kita, dalam diksi kita, dalam lafal kita, dalam vokabulari kita, artinya bahasa yang kita mengerti. Sekali lagi, itu karena Allah ingin kita mengetahui isi hatinya. Maka saudara-saudara, Allah mempercayakan sesuatu yang sangat penting kepada kita, yaitu firman-Nya. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah, kita mempunyai tanggung jawab untuk memelihara benih yang kita terima itu, supaya dia bertumbuh semakin besar dan akhirnya membuahkan hasil. Inilah Natal saudara-saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada kita dengan pelbagai cara dan berulang kali, supaya kita semakin mengerti apakah maksud Tuhan, apa yang dikatakannya, terutama dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara-saudara, pesan Natal pada tahun ini, sebagaimana dikatakan dalam ayat 3, Dia yang adalah perantaraan Bapa, Yesus Kristus, dialah cahaya kemuliaan Allah. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Apa maksudnya saudara-saudara? Cahaya kemuliaan Allah berarti kedatangan Yesus Kristus menunjukkan kemuliaan Allah Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau kau percaya kepadaku, kau bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Bapa yang mengutus aku. Kalau kau percaya dan melihat aku, kau tidak melihat aku, tetapi melihat Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus memancarkan cahaya kemuliaan Allah, terang dari surga yang sangat kita perlukan. Tadi malam dalam perayaan Natal, malam Natal, kita sudah mendengarkan
Dunia ini, kita yang hidup di dunia ini pada zaman ini memerlukan terang, bukan hanya terang karena sinar matahari, karena terang benda-benda yang bisa memancarkan cahaya. Tetapi kita memerlukan lebih daripada itu, terang dari surga, terang supranatural. Saudara-saudara, di negeri kita ini, daerah tropis, matahari bersinar sepanjang tahun. Di Afrika, matahari bersinar lebih terik. Tetapi di Afrika, disitulah terjadi rezim apartheid. Di negara kita ini, di mana matahari bersinar sepanjang tahun, tapi sering kali terjadi kejahatan, sering terjadi kriminalis, sering terjadi penipuan, sering terjadi pembunuhan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita heran, sekarang ini semakin banyak tempat yang terang, tempat-tempat banyak yang terang, diberi penerangan, lampu-lampu. Tapi ternyata saudara-saudara, manusia, orang bisa melakukan kejahatan bukan hanya pada malam hari, bahkan di waktu siang, waktu matahari bersinar dengan terang. Justru di situ pun sekarang manusia berani dengan terang-terangan melakukan kejahatan. Itu artinya apa? Berarti terang yang ada di dunia ini, terang materi yang kita kenal ini, dari cahaya lampu, dari sinar matahari, dari cahaya bintang atau dari langit sana, ternyata tidak cukup bagi kita. Kita memerlukan cahaya dari surga, dan itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan di sini Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, berarti kedatangan Yesus membawa sebuah perubahan bagi kita, mencerahkan hati kita, karena terang yang dari surga itu menyangkut pengertian, menyangkut kebijaksanaan, menyangkut bagaimana kita mengerti juga arti kekekalan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka sukacita Natal, saudara-saudara, bukan hanya masalah apa yang kita pakai, berapa THR yang kita dapat tahun ini, berapa lama cuti atau libur yang kita dapatkan, bagaimana kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Lebih daripada itu, kita tahu sukacita Natal karena kita sekarang mendapat terang, mendapat pengertian, mendapat kebijaksanaan karena mau diterangi oleh firman Tuhan. Saya selalu bilang, saudara-saudara, orang-orang muda, orang Kristen yang selalu hidup dalam kegelapan, itu seperti orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kalau ada orang muda yang hidupnya tidak tertib, tidak mau ikut aturan, bahkan menghina kebenaran, orang-orang itu hidup dalam kegelapan. Kegelapan di mana dia seperti menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Sampai kapan kita tinggal di situ? Kalau ada orang yang masih terus bermusuhan, orang yang tidak mau mengampuni, hidup dalam kebencian, itu pun adalah gambaran masih hidup dalam kegelapan. Saudara-saudara, biarlah melalui Natal ini kita diingatkan menerima terang cahaya kemuliaan Tuhan, dan kita juga diminta untuk memancarkan terang itu melalui sikap hidup kita, melalui perangai kita, melalui sikap kita dan kehadiran kita dimanapun kita berada, terutama di daerah kita ini, di kota kita ini, di tempat kita bekerja, dan juga di lingkungan kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Sebagaimana yang kita tahu, perjamuan kudus adalah salah satu dari 2 sakramen. Di gereja kita ada 2 sakramen. Apa yang dimaksud dengan sakramen atau sakramentum itu? Sakramen artinya upacara khusus, ibadah atau ritus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang di gereja kita dilayankan oleh imam. Imam dalam hal ini di gereja kita adalah pendeta. Sakramen itu adalah pertama baptisan kudus. Baptisan kudus, saudara-saudara, itu adalah cara kita untuk menerima karunia Tuhan
melalui penghapusan dosa warisan. Dosa warisan. Kita kira hanya harta aja warisan, ternyata dosa juga ada dosa warisan. Apa itu dosa warisan? Dosa warisan adalah dosa yang telah harus ditanggung semua orang saat dia lahir ke dunia ini karena kejatuhan manusia yang pertama, opung kita, yaitu Adam dan Hawa. Siapapun dia, apakah dia anak jenderal, apa dia anak konglomerat, apa dia anak orang biasa-biasa, semua orang harus menanggung dosa warisan. Maka dia perlu menerima baptisan kudus. Baptisan kudus melepaskan dia dari kutuk dosa warisan. Tetapi selain itu yang kedua ada namanya perjamuan kudus. Perjamuan kudus, saudara-saudara, ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk menggambarkan besarnya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu menerima kasih karunia Tuhan yang tidak kelihatan itu dengan tanda yang kita bisa lihat, kita bisa kecap, kita bisa rasakan, yaitu roti dan anggur. Perjamuan kudus bisa kita ikuti selama kita ada kesempatan. Artinya selama kita hidup, kita diberi kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus adalah penghapusan dosa aktual atau dosa sehari-hari yang kita lakukan. Maka saudara-saudara, kalau dikatakan di sini berulang kali kita mengikuti perjamuan kudus, bukan berarti itu kita boleh melakukan dosa yang sama lagi, lalu datang lagi minta perjamuan kudus, berdosa lagi. Tentu bukan itu maksudnya. Tapi setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus punya kesadaran, bertekad bahwa dia akan berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, saudara-saudara, itulah karunia Tuhan yang kita terima juga melalui persekutuan kita ini. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, kita terus mendengarkan suara Tuhan, membuat kita tahu kemana kita harus berjalan, apa yang harus kita kerjakan, supaya kita mendapat sejahtera pada akhirnya. Selamat Natal saudara-saudara, kiranya Tuhan memenuhi sukacita kita dalam perayaan Natal tahun ini bersama dengan keluarga kita, dan kita berdoa untuk bangsa kita ini, negara kita ini, kota kita ini, supaya ada damai sukacita di tengah-tengah kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena firman Tuhan bagi kami semuanya. Kami mempercayai Allah yang hidup, Allah yang terus berbicara dan memberitahukan isi hati Tuhan kepada kami, supaya kami mengerti apa rancangan Tuhan, apa kehendak Tuhan, supaya kami jangan jatuh ke dalam mara bahaya. Dan itulah Tuhan yang kami dengar menjadi kado Natal yang terbesar bagi kami. Engkau telah memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi firman yang hidup. Dengannya Tuhan kami mendapat sejahtera dan sukacita. Tuhan, berkatilah perayaan Natal pada tahun ini di jemaat-Mu ini, di tengah-tengah keluarga kami, di dalam persekutuan kami, bagi seluruh orang percaya yang merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan damai sejahtera, ketertiban, ketentraman, terutama juga di kota kami, di negara kami, di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi nomor 363, ayat 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis, dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengaku bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa, kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setiamu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami,
terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi. Nomor 311 bagian B ayat 1. Sekarang dengarlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kalah Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan syukur dia memecah-mecahnya lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan daku. Sekarang marilah, semuanya telah tersedia, datang dan nikmatilah anugerah Tuhan ini. Ku perlukan juru
nomor 300 seterusnya. Kidung jemaat nomor 300.
nomor 392. Yesus, ampuni umurku, aku waris rohku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus namanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi limpaiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus namanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanmu, ku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus namanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan Dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Berkati kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya
Saudara pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal bagi kita sekalian.